kita masuk ke sadar budaya risiko series 3 ya, nanti instruksinya kita cek ya. Jadi yang temanya dia memperkuat kapabilitas proaktif di HP ada gue kirim dalam mengidentifikasi dan menangani risiko utama ya. Jadi ini sambungan dari yang minggu lalu ya, bulan lalu kan kita belajarnya yang series 2 ya, ini yang series 3 untuk menangani risiko utama ya Pak ya. Risiko tiap pekerjaan kan pasti beda ya, risiko pekerjaan beda, supir beda risiko, tukang beda risiko, kami yang di administrasi beda risiko, kemudian Pak Jem pun beda risiko kan gitu. Nah jadi yang perlu kita apakan Pak, lompat ke halaman terakhir ya, ke halaman nah ini, coba lihat yang halaman 36. Bisa? Nah jadi yang berkaitan sama kita adalah risiko terkait sistem manajemen lingkungan ya Pak ya. Sistem manajemen lingkungan, dia mulai dari emisi, kebersihan lingkungan kantor ya, kemudian penanganan limbah. Di sini juga saya ingatkan untuk petugas tukang babat, Bapak ban. Sisa oli kalian kembali ya kemasan, itu masuk gudang B3 ya Pak Irul. Ya, tolong jangan dibuang-buang di luar sana. Sisa oli, sisa filter kalau ada itu termasuk B3, jangan ditinggalkan di lapangan. Ya, harus kembali. Kemudian Bapak bikinkan bukti pengembaliannya, buku kecil sama Pak Irul, nanti biar dilanjutkan distorkan ke gudang B3 ya, Bapak yang mesin babat. Kemudian yang di bawah dia yang sistem manajemen K3 ya, ini semua Pak ya, semua kita kesehatan keselamatan kerja. Ini kan banyak dia, jatuh dari pohon, tertusuk duri, terkena alat kerja, ini Bapak yang tukang ya. Kemudian beban berlebih, kemudian kebisingan kurasa nggak lagi Pak Ipin nggak operasikan genset lagi kan? Nah ya, kalau dia kebisingan dia berarti Pak manajemen risikonya risiko kehilangan pendengaran, maka kita menggunakan ear muff ya, atau ear muffler ditutup dia. Tangan bising Pak? Hah? Tangan bising. Ketam bising nanti coba kita ukur ya berapa desibel dia, karena gini dia Pak, syarat dia masuk kategori yang harus ditangani itu di atas kalau nggak salah ya Pak 85 desibel. Ya, nanti coba Bapak coba pakai HP aja dulu. HP ada aplikasinya Android mengukur berapa desibel. Nanti dari situ kita tahu apakah dia masuk kategori atau enggak. Cuman karena dia ruangannya terbuka kayaknya enggak. Pak mesin dapat kena ya? Ya kan? Mesin babat kan Pak, bising. Kena, karena Karena kan di sini kalau dapat dekat sini. Di belakang kita gitu. tapi percaya itu Kalau ya harus diukur dia Pak. Kalaupun nanti memang kena ya kami wajib menyediakan sama Pak Irma. Susah telinga. Kita suara. Kemudian yang paling pentingnya lagi Saya kacamata. Iya. Kacamata. nah ini Pak, coba lihat halaman 17. Halaman 17. Nah, waktu kita mengidentifikasi risiko Pak, itu bisa berasal dari isu internal dan eksternal ya. Jadi ada pendekatan historis ya, berdasarkan sejarah, ada catatannya. Catatannya misalnya pernah salah satu dari kita mengalami katakan misalnya kecelakaan kerja. Nah, di sini kan dibuat gunakan pengalaman yang sejenis gitu. Ya, pernah kecelakaan kerja, pernah bising, atau baru identifikasi risiko yang pernah terjadi gitu. Nah, jadi harapannya Pak, manajemen risiko ini Pak sebisa mungkin ditangani, cukup terjadi satu kali gitu, jangan ada terjadi dua kali gitu ya Pak ya.
Kalau pernah Bapak satu kali, contoh misalnya jauh-jauh, pernah satu kali jatuh dari sepeda motor, maka yang kita kerjakan bagaimana caranya tidak jatuh untuk yang kedua kalinya pada hal yang sama dan mencegah hal-hal yang sejenis. Nah, mungkin yang pertama periksa kehandalan sepeda motornya, ya, sistem pengereman, mesin dan lain-lain, ya kan. Kemudian kalaupun harus terjadi, Bapak punya pengalamannya, ya kan. Artinya mungkin pergunakan helm, ya kan. Nah, itu dia istilahnya kalau kita menyiapkan kehandalannya, pergunakan helm. Kemudian pendekatan brainstorming. Nah ini misalnya gini Pak, umpamanya kita menghayal ini, aku dari sini mau ke kantor, ya kan? Baru kita analisa kira-kira apa yang terjadi di jalan. Coba dia brainstorming. Oh, kemungkinan anak sekolah ngebut, ya kan? Kemungkinan banyak ibu-ibu yang mengantarkan anak sekolahnya asal belok. Nah, dari situ dari rumah kita menciptakan tindakan pencegahan. Nah, itu yang disebut dengan brainstorming. Kalau pendekatan benchmark Pak, kita bandingkan dengan situasi ke kawan kita atau ke unit lain. Misal contoh, terjadi kecelakaan kerja di distrik lain. Itu kan banyak beredar di grup. Ya, di sana kecelakaan kerja dengan kerja. Nah, itu benchmark. Oh, terjadi. Kenapa? Karena faktor A, misalnya kurang hati-hati. Nah, baru kita aplikasikan di kita supaya risiko itu tidak terjadi. Kemudian pendapat ahli ini biasanya Pak kita bisa pakai konsultan. Jadi dia yang menilai tempat kerja kita apa aja risiko kita. Karena kadang-kadang karena kita sudah itu bisa menjadi risiko. Nah, seperti itu loh Pak. Jadi harapan kami para Bapak sekalian, ya, tolong walaupun tidak semuanya tertulis dalam dokumen, risiko di tempat masing-masing menurut skala jabatannya, ya, tolong sama-sama kita aware, kita perhatikan untuk memastikan kelancaran kinerja perusahaan kita supaya hasil yang kita dapatkan, kita selaku support setiap orang dengan jabatannya masing-masing bersatu padu sama-sama menuju kinerja perusahaan yang terbaik. Oke Pak, saya rasa dari kita lanjut ke